Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Bagastara dan rekan-rekan kelompok saya yaitu saya Priliana Putri. Saya Firman Subarkah. Saya Muhammad Farhan. Saya Agung Wirakusuma. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai cara menggunakan alat bantu presentasi selain PowerPoint. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu tujuan menggunakan alat bantu presentasi. Jadi, tujuan menggunakan alat bantu presentasi itu yang pertama, pastinya sangat membantu sang speaker atau sang pembicara untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Lalu yang kedua, dengan adanya alat bantu presentasi ini, audiens akan menjadi lebih paham akan apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Lalu yang ketiga, audiens akan memiliki gambaran yang lebih jelas lagi tentang apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah audiens tidak akan merasa bosan karena adanya alat bantu presentasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Firman Subarkah. Baik, selanjutnya itu ada macam-macam alat bantu presentasi. Kami akan menjelaskan 6 alat bantu presentasi. Yang pertama itu objek atau model atau miniatur. Yang kedua ada grafik atau bagan atau peta. Yang ketiga ada video, audio, dan gambar. Yang keempat papan tulis elektronik. Yang kelima sound system dan mikrofon. Dan yang terakhir yang keenam yaitu laser pointer. Pembahasan yang pertama yaitu objek atau model atau miniatur. Biasanya langsung ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh speaker atau pembicara kepada audiens. Tips saat penggunaannya itu gunakan objek yang relevan dengan apa yang disampaikan. Lalu perhatikan juga ukuran objek, tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Lalu berbicara kepada audiens bukan kepada objek. Jadi kita harus terfokus kepada audiens bukan kepada objek tersebut. Yang terakhir, jelaskan maksud pembicaraan dengan objek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Apriliana Putri. Alat bantu presentasi selanjutnya yaitu grafik atau bagan atau peta. Alat bantu ini digunakan untuk menyajikan data statistik serta untuk mempermudah pemahaman audiens. Nah, tips untuk menggunakan alat bantu presentasi ini yaitu yang pertama, berikan data yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, jelaskan secara mendetail grafik atau bagian yang dibuat. Kemudian speaker dapat menggabungkan bagan dan grafik sebagai alat bantu agar presentasi lebih menarik. Kemudian alat bantu selanjutnya yaitu video atau audio ataupun gambar. Nah, alat bantu ini digunakan untuk mendukung hal yang telah disampaikan oleh sang speaker. Nah, tips dari menggunakan alat bantu ini yaitu yang pertama adalah perhatikan kualitas video atau gambar. Jadi jangan sampai kualitas tersebut mempengaruhi pemahaman tentang sang pendengar. Kemudian tips selanjutnya yaitu perhatikan suara pada video, yaitu jangan terlalu keras ataupun terlalu kecil, karena akan mempengaruhi pendengaran dari sang pendengar. Kemudian perhatikan juga durasinya, jangan terlalu sebentar ataupun terlalu lama, karena kalau terlalu lama akan membuat pendengar akan merasa bosan. Kemudian perhatikan intisari video. Jadi maksudnya adalah dalam video tersebut tersampaikan atau tidak inti dari maksud video tersebut. Kemudian tips yang terakhir adalah video berkaitan dengan apa yang disampaikan. Jadi dalam memaparkan presentasi, alat bantunya yaitu video atau gambar itu harus berhubungan dengan apa yang dipresentasikan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu oleh Agung. Yang berikutnya ada papan tulis elektronik yang berguna untuk mendukung interaksi layar sentuh. Dan yang kedua, menyimpan informasi yang ditulis di atasnya. Ketiga, membantu para audiens untuk dapat memahami presentasi. Tips menggunakannya
ada 4. Yang pertama, tekan tombol on untuk menyalakan. Yang kedua, gunakan pena elektronik. Yang ketiga, atur kecerahan semaksimal mungkin agar nyaman dipandang oleh audiens. Dan yang terakhir, setelah selesai memaparkan presentasi, hasil presentasi tersebut dapat disimpan. Berikutnya ada sound system dan mikrofon yang berguna untuk menghasilkan audio atau suara yang lebih keras dan jelas untuk dengan bantuan sound system. Tips menggunakannya ada 3. Yang pertama, atur sound system dengan baik agar suara yang dihasilkan terdengar jelas. Yang kedua, jangan letakkan mikrofon yang terlalu jauh dan dekat karena dapat menimbulkan suara yang tidak jelas. Dan yang terakhir, pegang mikrofon dengan cara menggenggam seperti biasa. Jangan terlalu keras agar terlihat tidak gugup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farhan. Selanjutnya ada laser pointer, dapat menunjuk bagian yang sedang dibahas dengan lebih mudah. Tips menggunakan laser pointer, yang pertama, pilih laser pointer yang memiliki daya jangkau wireless yang jauh. Dan yang terakhir, gunakan tangan yang tidak dominan saat memegang laser pointer, supaya kita lebih rileks memainkan bahasa tubuh. Dan jangan lupa untuk membawa baterai cadangan untuk berjaga-jaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, tadi merupakan penjelasan cara menggunakan alat bantu presentasi yang sudah kelompok kami bahas. Di antaranya yang pertama yaitu objek, model atau miniatur. Yang kedua yaitu grafik bagan atau peta. Yang ketiga yaitu video, audio atau gambar. Yang keempat adalah papan tulis elektronik. Yang kelima sound system dan mikrofon. Dan yang terakhir adalah laser pointer. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.